Minggu pertama Mei. Siapa yang exciting untuk masuk bulan Mei ini? Ya. April Tuhan baik dalam segala sesuatunya dan Dia selalu baik sih, ya. Ya kan? Nah, hari ini seperti yang teman-teman lihat mungkin di layar, ada belum di layar? Judul khotbah ini saya juduli tongkat di tanganmu. Oke. Nah, siapa yang siap dengar sesuatu yang baru hari ini? Good. Ya, saya mulai pagi ini bukan dengan ayat langsung, bukan dengan cerita, tapi dengan satu pertanyaan seperti biasa. Nah, pertanyaan saya kira-kira sekarang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ada. Bentar, kayaknya aku lupa ngirimin. I forgot sending you guys the English one. Wait. Okay. Tongkat. No tongkat Ali, okay? You must get the English on your WhatsApp. Some the English speaker. Right, okay. Good. Okay, apa tadi yang di tangannya sekarang? Oh, ada Coke. Vape. Bible, ada mouse di sana. Ya, ada vape. Ya. Ya, beberapa dari kita pasti langsung mikir ya, ini semua yang kita punya. Nah, saya tahu, saya juga lihat yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang pertanyaan benda fisik yang Bapak Ibu Saudara bawa pagi ini. Ini pertanyaan yang jauh lebih dalam dari itu. Dan untuk mengetahuinya kita mau langsung belajar bareng-bareng hari ini. Oke. Nah, ini pertanyaan Tuhan sebenarnya kadang di dalam hidup kita. Apa yang ada di tanganmu? Dan ini pernah dipertanyakan Tuhan pada seseorang. Kita ke kitab Keluaran. Kitab Keluaran 4. Kalau kitab Keluaran 4 kira-kira tokohnya siapa? Ya, wah Bapak Ibu Saudara pintar memang. Oke, di ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa ini. Dia tanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Bayangkan ini Musa ya. Musa yang sudah 40 tahun di Midian. Dan juga bukan cuma 40 hari dia ada di situ. 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan juga dia adalah mantan pangeran Mesir yang sekarang jadi gembala posisinya pada waktu itu. Kalau kita sekarang bisa dibilang kalau dari sisi kita, ini kondisi Musa di mana karirnya menurun. Tadinya posisinya bagus, hidupnya yang bagus, punya title yang bagus, terus akhirnya sudah tidak. Dia hanya tinggal di padang gurun. Tidak ada sorotan lagi, nggak ada orang yang tahu siapa dia. Ya, tidak ada satu orang pun juga yang mendengarkannya. Hanya kambing-kambing mungkin yang selalu dengerin isi hati Musa gitu ya. Tiap hari ya, bahkan mungkin kambing itu juga nggak terlalu peduli. Ini Musa ngomong apa sih? Bah. Lalu Tuhan muncul di semak-semak itu. Semak yang terbakar tapi tidak terbakar itu tadi. Dan di tengah percakapan yang paling mengubah hidup itu, di tengah nongkrong barengnya sama Tuhan, Tuhan tanya, "Hei, apa yang ada di tanganmu?" Menurut saya, ini sangat gak terduga aja. Karena tiba-tiba Tuhan ngomong apa yang ada di tanganmu. Percakapannya antara Musa dan Tuhan, dan Musa jawab, tongkat. Nah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, pahami Bapak Ibu Saudara siapa yang lagi nanya ini. Ini adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu. Ngapain dia nanya?
Kira-kira Tuhan emang nggak bisa ngelihat di tangannya Musa ada tongkat? Tuhan yang maha tahu. Tapi kenapa dia bertanya, apa yang ada pada tanganmu? Ini bukan pertanyaan informasi aja. Tuhan tidak perlu jawaban untuk database-nya. Karena mungkin dia nggak tahu, nggak ada database-nya apa yang lagi dipegang Musa pada waktu ini. Ini pertanyaan identitas, katakan identitas. Tuhan mau Musa sendiri sadar terhadap apa yang sebenarnya udah di tangannya. Jadi bukan Tuhan nggak tahu, tetapi pertanyaan itu membantu Musa sadar apa yang Musa punya. Ya Musa jawabnya polos saja, tongkat. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada penjelasan, hanya apa? Tongkat. Titik. Tongkat kayu, tongkat gembala, benda yang dipakai untuk menopang tubuhnya, mungkin kadang waktu mendaki dikit, waktu jalan jauh, dan mungkin kadang dipakai menghalau serigala kalau ada serigala yang nggak ganteng. Atau untuk juga mengarahkan kambing, apapun yang sering dia pakai dengan tongkat itu. Tapi kemudian Tuhan bilang, lemparkan ke tanah. Kita familiar kan sama cerita ini? Jadi kita nggak usah lihat ayatnya satu-satu. Musa lemparkan tongkat itu terus jadi apa? Tempe. Jadi ular. Jadi ular. Tuhan bilang, pegang ini. Pegang lagi tongkatnya. Terus Musa pegang dan ular itu kembali lagi jadi apa? Tongkat. Nah, tapi bukan tongkat yang sama lagi. Kadang kita melihatnya sesuatu yang waktu sebelumnya jadi ular dan sesudahnya jadi ular, sebenarnya ada perubahan dari tongkat itu. Karena sekarang itu bukan lagi tongkat gembala Midian, tetapi tongkat Tuhan, karena di dalam tongkat itu atau tongkat itu sudah mengalami mujizat Tuhan. Karena tongkat itu telah menjadi bagian dari bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa dari Tuhan. Tongkat itu punya dan menjadi kesaksian, bukti dari kuasa Tuhan itu. Catat hal ini baik-baik. Hal biasa ketika diserahkan kepada Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Bukan karena tongkatnya yang berubah bentuk atau dia jadi tongkat emas gitu ya. Tapi karena siapa yang sempat memegang tongkat itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, saya akan bawa lebih mengerti lagi. Nah, bahasa Ibrani sebenarnya tongkat itu di dalam Perjanjian Lama ada dua, katakan dua. Ya, walaupun terus kadang diterjemahkan di bahasa lain itu jadi satu, semuanya tongkat. Tetapi ada dua kata yang kita akan belajar. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sebentar untuk melihat kata ini. Dalam bahasa aslinya itu tidak hanya satu. Yang pertama ada namanya mateh, katakan mateh. Berarti tongkat yang ada di tangan manusia. Tongkat yang physically. Tetapi ini waktu diberi tongkat ini adalah sebuah delegasi kuasa yang dipercayakan di atas pemberian itu juga. Bisa juga identitas, bisa juga suku, bisa juga tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawab kolektif waktu tongkat itu diberikan. Makanya ada istilah diberikan tongkat estafet kekuasaan. Jadi itu paradigmanya. Yang kedua ada sebet, katakan sebet. Ini berarti tongkat kerajaan atau otoritas tertinggi. Otoritas diberikan milik Tuhan dan pemerintah yang berasal daripadanya kalau Tuhan yang memberikan tongkat ini. Jadi ada mate dan sebet, Bapak Ibu Saudara. Dan juga sebet ini juga bicara tentang atau menyimbolkan tentang disiplin, menyimbolkan tentang ketetapan dan juga tentang arah atau direction. Ya, direksi. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu Saudara. Sebet ada di tangan Tuhan, itu miliknya dan tidak pernah berpindah. Itu otoritas murni dari surga yang Tuhan miliki. Mate adalah yang Tuhan percayakan kepada tangan manusia. Bisa ngerti?
Jadi yang ada di tangan manusia, kuasa yang dititipkan, tetapi bukan diberikan selamanya. Kalau selamanya sampai sekarang mungkin orang akan menggali kubur, cari tongkat Musa yang ajaib itu. Gitu. Begitu sudah selesai tugasnya, selesai. Kuasa ini adalah kebenaran yang pertama yang harus kita pegang sebelum kita masuk lebih jauh hari ini. Yaitu adalah yang menentukan hidupmu bukan apa yang kamu pegang, tetapi siapa yang memberikan itu ke tanganmu. Bisa mengerti? Jadi tongkat Musa sebelum ketemu Tuhan, sebelum berubah jadi ular, cumalah tongkat yang dia miliki. Tetapi waktu dia serahkan ke Tuhan, Tuhan sentuh itu dan Tuhan berikan tongkat itu lagi. Makanya ada simbolik yang kita mungkin baru sadar hari ini. Tuhan bilang, serahkan, lempar tongkat itu. Dan habis itu Tuhan bilang, ambil lagi. Jadi setelah tongkat yang berbeda sebenarnya, begitu sudah jadi ular itu. Jadi ingat, yang menentukan hidupmu bukan apa yang kamu pegang, tetapi siapa yang memberikannya. Bisa bentuknya sama, tetapi kalau Tuhan yang memberikannya, itu akan berbeda. Nah kita akan lanjut kepada, kita lihat kalau Tuhan memberikan tongkat, kira-kira tongkat ini untuk apa? Fungsinya apa? Dan juga tujuannya untuk apa? Dan juga kalau kamu punya tongkat ini, atau sebuah kepercayaan dari Tuhan, sebuah panggilan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, itu berkatnya apa? Kalau Tuhan mempercayakan tongkat ke tangan kita, pasti ada alasannya. Alkitab tidak diam tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat 4 fungsi dari tongkat yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Mau tahu 4 ini apa? Kita ke yang pertama di Keluaran 14 ayat 16. Fungsi dan tujuan tongkat yang pertama adalah untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ayat 16 kita sudah lihat tadi Musa dengan tongkatnya di sebelumnya, tapi coba perhatikan apa yang terjadi berikutnya setelah tongkat itu diserahkan sama si Musa, dilemparkan Musa. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, kita tahu semua tongkat ini yang tadinya jadi ular itu akhirnya bisa membelah Laut Merah. Di dalam kitab Bilangan Bapak Ibu Saudara, bahkan tongkat itu juga memukul batu keluar airnya. Dan juga ada di cerita lain di mana tongkat itu diangkat, Israel menang. Pertanyaannya, apa yang berubah dari tongkat ini? Secara fisik berubah nggak? Secara fisik berubah nggak? Jadi ular. Nah, udah berubah lagi jadi tongkat. Masih tongkat kayu yang sama. Yang berubah adalah yang menginstruksikan tongkat ini untuk melakukan sesuatu. Yang menginstruksikan tongkat ini untuk dipakai untuk apa? Tuhan suka memakai hal-hal yang biasa. Pahami hal ini. Untuk menyatakan kuasanya. Karena supaya hanya kuasanya yang terlihat. Bukan karena alatnya yang hebat. Tapi Tuhan mau memperlihatkan kalau akulah yang terhebat. Tuhan tidak butuh alat yang canggih. Tuhan butuh tangan yang mau diserahkan aja. Sehingga Bapak Ibu Saudara ingat,
kalau ada kuasa yang Tuhan taruhkan di dalam hidupmu, kuasa itu yang Tuhan mau pakai di dalam hidupmu yang biasa itu, supaya kuasa Tuhan yang dinyatakan. Karena disitulah di mana kuasa Tuhan bisa didemonstrasikan. Tidak ada satupun di ruangan ini hebat, walaupun kadang kita merasa kayak gitu. Sesungguhnya kita ini manusia biasa. Tetapi tongkat Tuhan di dalam hidup kita, kuasa Tuhan di dalam hidup kita bertujuan untuk mendemonstrasikan kehidupan Tuhan itu. Kita lihat di Bilangan 17 Bapak Ibu Saudara. Ayat 8. Tadi apa ya tujuan dan fungsi tongkat pertama tadi? Demonstrasikan kuasa Tuhan. Yang kedua ini bicara tentang legitimasi panggilan. Tahu legitimasi? Bahasa mengesahkan gitu, memberi pernyataan tentang panggilan itu. Di Bilangan ini kalau teman-teman lihat perikopnya, ya saya beri backgroundnya sedikit. Ada konflik kepemimpinan di antara bangsa Israel pada waktu itu. Banyak yang merasa mereka juga layak memimpin, dan juga banyak yang mempertanyakan bahkan tentang otoritas si Harun. Dan Tuhan bilang kumpulkan aja tongkat-tongkat mereka sendiri, semua ini tongkat-tongkat pemimpin ini. Dan akhirnya tongkat masing-masing itu dikumpulkan. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya tongkat dari Harun yang sedikit berbeda. Kita lihat di ayat 8. Keesokan harinya Musa masuk ke dalam kemah hukum, dan tampaklah tongkat Harun dan keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuncup, mekar, berbunga, dan masak buahnya menjadi buah badam. Tak pernah badam. Nah, aku nggak tahu buah badam itu apa. Belum pernah tak lihat, tapi nantilah. Nah, bayangin ada 12 tongkat itu masuk bersamaan, dikumpulin. Satu tongkat yang keluar besok paginya itu bertunas. Ini bukan soal skill kepemimpinan. Ini bukan juga tentang pengalaman. Ini bukan soal siapa yang paling kerja keras untuk terima kuasa dan legitimasi panggilan dari Tuhan. Bukan juga kita harus lebih keras untuk berkampanye, bersosialisasi, ya berpolitik sedikit, ya kan. Tongkat Harun berbunga karena Tuhan memilih. Bukan Harun yang mengklaim panggilan sejati, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu bahkan dikampanyekan. Saya nggak perlu kasih titel saya di depan nama saya. Tuhan sendiri yang akan membuat tongkat itu, kuasa yang sudah ditaruhkan di hidup orang itu untuk bertunas pada waktunya, untuk berbuah pada waktunya, untuk mengeluarkan hasil pada waktunya. Tugas kita nggak coba nunjukin tongkatnya aja, tapi Tuhan akan bekerja menunjukkan bahwa kamu memang dipanggil untuk hal itu. Pernah merasa nggak sedikit orang lain luar dipanggil untuk ini, bisa ngomongin tentang panggilannya apa, bisa ngomongin tentang panggilannya apa. Kalau itu benar-benar panggilan yang Tuhan pilih untuk hidupmu, Tuhan sendiri yang akan menghasilkan bunga, menunjukkan memang kamu dipanggil untuk itu. Jadi tongkat itu juga tujuannya, fungsinya adalah memberi legitimasi atau juga menunjukkan tentang panggilan siapa kita. Kuasa Tuhan itu. Kita lihat juga di Mazmur 23. Kalau bicara tentang tongkat dan gembala, ini pasal yang kadang selalu akan jadi rujukan. Jadi kita akan lihat bersama-sama. Mazmur 23 ayat 4. Tapi saya mau kita baca lagi dengan mata yang baru ayat ini.
Ayat 4 dikatakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Fungsi ketiga dari tongkat yang Tuhan berikan atau kuasa yang Tuhan berikan ke hidup kita adalah bicara tentang menuntun dan melindungi. Perhatikan konteksnya di sini. Daud tidak sedang di tempat yang nyaman, Bapak Ibu Saudara. Daud tidak sedang ada di tempat yang enak. Dia sedang di mana di ayat ini? Dia sedang di mana di ayat ini? Ayo, ada nggak yang jawab? Lembah kekelaman. Tempat yang gelap, tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang menakutkan. Siapa yang familiar sama tempat begituan? Ada yang pernah melewati lembah kekelaman? Atau engkau sedang di lembah kekelaman hari ini? Di sana yang menghibur Daud bukan kondisi yang membaik. Di dalam lembah kekelaman yang menguatkan Daud bukan dia tidak di lembah lagi. Tapi yang menguatkan Daud adalah gada dan tongkat Tuhan. Adalah instruksi dari Tuhan, kuasa Tuhan yang diberikan kepadanya. Tongkat gembala punya dua fungsi, Bapak Ibu Saudara. Pahami hal ini. Mengarahkan domba-domba dan juga melindungi domba-domba dari pemangsa. Dua hal itu sekaligus berfungsi di satu hal yang sama. Dan kuasa Tuhan itu juga melakukan hal itu. Otoritas Tuhan itu juga melakukan hal itu kepada Daud waktu dia di lembah kekelaman. Kayak Daud di sini coba bilang kalau otoritas Tuhan bukan sesuatu yang menindas, otoritas Tuhan sesuatu yang menguatkan aku. Otoritas Tuhan adalah sesuatu yang menghiburkan aku. Otoritas Tuhan adalah sesuatu yang menjaga aku dari pemangsa-pemangsa walaupun aku bahkan gak bisa lihat pemangsanya. Saking gelapnya. Ingat hal ini. Tongkat Tuhan yang akan menjaga Bapak Ibu Saudara walaupun Bapak Ibu Saudara tidak tahu arahnya. Tongkat Tuhan yang akan menjagamu untuk tidak hilang arah walaupun kamu sedang melewati jalan kekelaman. Kita akan selalu melewati masa kayak gitu, tapi pahami, gadamu dan tongkatmu Tuhan yang menjaga. Fungsi yang keempat, kita ke Kejadian 49 ayat 10. Kalau lihat perikopnya pasti tahu siapa yang sedang kita akan bicarakan. Yakub menjelang akhir hidupnya, dia memberkati anak-anaknya. Ada berapa banyak anak Yakub? 12. Yang benar 12. Ada salah satunya yang diberkati adalah namanya Yehuda. Dan dia ngomong ini ke Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dan fungsi yang berikutnya bicara tentang tongkat atau berkat, tentang tongkat, otoritas Tuhan, kuasa Tuhan ini adalah tongkat itu akan, tongkat juga berfungsi untuk memerintah dan mengarahkan. Nah, Tuhan di sini sedang berbicara tentang kepemimpinan yang membawa arah. Otoritas yang membentuk sistem. Kuasa yang menentukan kemana suatu kelompok atau suatu bangsa atau suatu keluarga itu harus pergi. Dan menariknya nubuatan ini, kita tahu semua dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya bahwa ini juga tentang Yesus. Di mana tongkat kuasa Tuhan di dalam Yesus juga akan ada selamanya. Dia yang pada akhirnya juga memegang sebet tadi. Kuasa otoritas Tuhan tadi. Itu adalah tongkat kerajaan yang sejati Yesus sendiri. Nah, kalau kita pegang materi hari ini,
atau tongkat yang kita punya sendiri. Ini harus selaras sama sabetnya Yesus, yaitu otoritasnya Tuhan juga. Kuasa yang kita jalankan harus selaras dengan arah yang Tuhan tetapkan. Kita bisa lihat bagaimana Yesus sendiri memakai otoritas tongkatnya untuk memberikan dampak kepada orang lain. Kalau tongkatmu tidak membawa dampak kepada orang lain, mungkin kamu belum benar-benar mengerti kenapa Tuhan memberikannya kepadamu. Karena otoritas Tuhan dan kuasa Tuhan waktu diberikan kepada kita, itu tujuannya untuk memberi arahan, memerintah, memerintah sesuatu yang bisa mendampak orang lain. Tapi dari fungsi-fungsi ini ternyata banyak sekali orang yang menerima tongkat dari Tuhan tetapi menyalahgunakannya. Kalau engkau duduk di ruangan ini merasa bahwa Tuhan telah memanggil engkau dan ada kuasa Tuhan di dalam engkau, kira-kira kita mau pastikan jangan sampai kita menjadi orang yang menyalahgunakan tongkat itu. Sampai di sini kita sudah bicara tentang hal-hal yang indah tentang tongkat ini. Berkatnya, di mana tongkat itu menuntun dan melindungi, di mana tongkat itu menjadi lambang pemerintahan dan juga kekuatan untuk kita bisa memerintah dan membuat dampak kepada orang lain, bahkan juga legitimasi panggilan. Tongkat sebagai delegasi Tuhan, sebagai tanda panggilan, sebagai alat perlindungan. Tapi, katakan tapi. Sekarang kita harus jujur. Kalau kita pun jujur tentang hal ini, ada masalah besar yang terjadi ketika tongkat yang Tuhan percayakan itu mulai dipakai dengan cara yang salah. Ada masalah yang bahkan beberapa masalah yang akan kita lihat ini nggak kecil dan kerusakannya juga lumayan. Kerusakan yang kita lihat di dalam kepemimpinan, pelayanan, bahkan juga kepemimpinan keluarga. Ada beberapa masalah yang saya temukan dan ini menjadi bagian di mana saya minta kita semua di ruangan ini termasuk saya menyelidiki apakah kita memakai tongkat Tuhan yang adalah otoritas Tuhan ini dengan benar sampai hari ini. Oke, siap checking diri kita? Kita ke Yeskiel 34 Bapak Ibu Saudara. Yang sudah dapat katakan tongkat. Tongkat. Ini lumayan pasal ini lumayan kencang karena Tuhan kita jarang marah benar-benar banget gitu. Tapi ini salah satu yang dia marahi banget gitu. Kita lihat di ayat 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu perintah. Artinya dia punya tongkat, punya kuasa, punya otoritas. Mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ini Tuhan sedang berbicara kepada pemimpin-pemimpin Israel yang notabene fungsinya haruslah menjadi gembala untuk Israel. Dan kesalahannya bukan karena mereka tidak punya otoritas, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya tongkat di tangan mereka. Masalahnya adalah mereka pakai tongkat itu untuk mengontrol, bukan merawat. Masalah lebih besarnya adalah ini bahkan bukan hanya terjadi di zaman Yeskiel. Ini masalah zaman kita juga. Kita lihat pemimpin-pemimpin yang menggunakan posisi mereka untuk mempertahankan kenyamanan mereka sendiri. Gembala yang lebih peduli jumlah jemaat daripada kondisi jiwa jemaat itu. Ada suami-suami di ruangan ini? Mana suami-suami? Husbands. Oh, are you husband? Oke.
Dengar hal ini, Tuhan memberikan tongkat kepadamu bukan sebagai untuk kamu jadi pemimpin rumah tangga yang menggunakan otoritasmu untuk menuntut, tetapi melindungi. Tongkat yang diberikan untuk merawat, kalau dipakai untuk mengontrol, ini bukan otoritas lagi yang Tuhan mau untuk terjadi di hidup. Ini namanya abuse ya. Abuse. Masalah yang kedua. Jadi masalah yang pertama adalah ini menjadi alat kontrol malahan. Untuk kepentingan kita sendiri yang kita punya otoritas. Yang kedua, masalahnya adalah berkuasa tapi tanpa ketaatan hati. Ini mungkin bagian yang paling ngeh bagi saya pribadi sih. Karena pelakunya adalah Musa sendiri. Orang yang tongkatnya membelah laut. Orang yang tongkatnya bisa membuat Israel menang. Orang yang tongkatnya itu bisa mengeluarkan air dari batu. Kita lihat Bilangan 20. Saya ke ayat 11. Sudah dapat katakan tongkat. Lalu Musa mengangkat tangannya, memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak itu mereka dapat minum. Bangsa Israel ngeluh soal air waktu itu, ya kan? Lagi. Ini nggak ke pertama kali dia ngeluh soal air. Tuhan bilang ke Musa, pergi ke batu itu, bicara pada batu itu. Dan air itu akan keluar. Tapi Musa frustasi banget, Wesan. Oh, Musa udah lelah, orang-orang terus mengeluh aja. Dan momen itu, lihat, dia melakukan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan. Mirip tapi tidak sama. Tuhan suruh ngomong, dia malah nyepeng. Emang batunya nggak taat. Padahal yang nggak taat Musanya. Ia tetap keluar. Airnya tetap keluar. Ya nggak sih? Mujizat tetap terjadi. Secara hasil berhasil. Secara kebutuhan tercukupi. Secara apa yang dikeluhkan bisa terobati. Mantap luar biasa pokoknya. Tetapi Tuhan bilang ke Musa, karena ini kamu tidak akan masuk kepada tanah perjanjian di ayat berikutnya. Ini bagian yang harus kita duduk diam dan coba merenungkan lagi. Tahu nggak sih, hasil ada, ya kan? Tapi ternyata hatinya melenceng. Ini benar-benar ngehit karena ternyata hasil tidak menentukan Tuhan berkenan terhadap hatimu. Tuhan tidak hanya melihat apa yang terjadi, Tuhan melihat dari apa itu berasal. Karena kadang kita coba juga meramu hasil dengan sedemikian rupa supaya tetap diterima. Tahu gak sih kalau dari hati yang gak benar juga tetap Tuhan gak suka? Tuhan melihat apakah tindakan itu datang dari hati, ketaatan, atau dari frustasi dan ego. Sedangkan tongkat ini dekat banget sama ego. Karena bicara tentang kuasa. Karena bicara tentang panggilan. Bicara tentang otoritas. Bapak ibu saudara sadari bahwa Tuhan melihat hati. Katakan hati. Bukan hasil. Kamu bisa benar dalam tindakan tapi meleset dalam motivasi. Kamu bisa tetap menghasilkan tetapi hatimu ditolak Tuhan. Karena semakin kamu punya skill, itu malah semakin bahaya biasanya. Karena kamu bisa memodifikasi semua hasil. Tapi sebenarnya hatimu tidak di situ. Saya pernah tertegur sendiri waktu
ada suatu ketika di hidup saya itu, karena saya pernah main musik di gereja dulu, itu karena malamnya habis dugem, jadi ngantuk banget di sini, sakit banget. Main tetap bagus, tutup mata ya kan. Orang ngira mungkin saya nyembah, tapi sebenarnya tidur sedikit. Tapi main tetap oke, karena skill. Hasilnya bagus nggak? Bagus. Tapi saya bertobat karena Tuhan tahu mungkin hati saya nggak benar-benar mau nyembah Dia di waktu itu. Pahami Bapak Ibu Saudara, hasil ya Tuhan pengen kamu punya hasil yang benar, tapi hati menentukan apakah hasilmu diterima atau enggak. Jadi masalah yang kedua, kuasa tanpa ketaatan hati ini akan jadi masalah. Masalah yang ketiga ada namanya otoritas menjadi identitas. Dan yang ketiga ini kita akan bicara raja namanya Saul, Bapak Ibu Saudara. Yang paling halus tapi juga paling berbahaya. Kita lihat di 1 Samuel. 1 Samuel 18. Yang sudah dapat ayat 8 katakan amin. Mendengar itu Saul sangat senang. Betul? Mendengar itu Saul sangat sukacita. Enggak kan? Mendengar itu Saul sangat marah sebab pikirnya Daud dianggap telah menewaskan berpuluh-puluh ribu sedangkan aku hanya beribu-ribu. Sebentar lagi tentulah ia akan menjadi raja oleh mereka, dijadikan raja oleh mereka. Sejak hari itu ia iri hati kepada Daud. Alkitab nulis loh, iri hatinya. Keesokan harinya Saul ada di dalam rumahnya sedang memegang tombaknya dan tiba-tiba ia didatangi oleh roh jahat yang diutus Tuhan sehingga ia mengamuk seperti orang gila. Waktu itu Daud sedang main kecapi seperti biasa. Kutancapkan tombak ini kepada Daud sampai tertancap di dinding, pikir Saul. Lalu ia melemparkan tombak itu 2 kali kepada Daud, tetapi Daud berhasil mengelak. Nah, cerita ini juga Bapak Ibu Saudara pasti sudah familiar terhadapnya. Nah, kalau ini pahami bahwa Saul di kondisi ini tidak jahat secara terang-terangan awalnya. Tapi dia bukan tipe pemimpin yang jelas-jelas korup. Tapi ada satu hal yang perlahan menguasai dirinya. Pelan-pelan menguasai dirinya. Iri hati itu hanya buahnya. Dasarnya sebenarnya adalah rasa takut kehilangan posisinya. Ketika Daud muncul dan rakyat itu mulai menyukai Daud lebih dari Saul, Saul tidak bilang, wah puji Tuhan. Puji Tuhan, dia kirim pemimpin yang lebih baik dari aku. Saul malah mulai mengontrol orang di sekitarnya, mencurigai orang di sekitarnya, dan akhirnya mengejar Daud untuk membunuhnya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di sini Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah tongkat yang seharusnya menjadi alat pelayanan menjadi sumber identitas dia. Yang jadi egonya dia. Sadar nggak sih? Kita ini hanyalah seseorang yang dipercayakan. Otoritas yang Tuhan punya dipercayakan kepada kita. Tapi kadang terjadi adalah waktu Tuhan mempercayakan otoritas itu, kadang otoritas itu juga membawa kita ke tempat tertentu. Misalnya kamu jadi pemimpin dari satu pelayanan atau jadi pendeta bahasanya, atau jadi kepala bagian produksi, atau jadi owner Zero Food gitu, atau owner Zivit atau apapun. Tapi otoritas itu terus membawa kita ke satu tempat, posisi tertentu.
Tetapi sesuatu yang harus diingat bahwa posisi dan otoritas dan kuasa itu pun juga sesuatu yang Tuhan percayakan, bukan hasil dari kerja keras kita. Nah, waktu kita salah mengerti dan kita mulai berpindah dari mempercayai kalau ini Tuhan yang diberikan dan kita berpindah kepada ini dari hasil kerja kerasku, yang terjadi adalah ini menjadi identitasmu dan kamu nggak mau kehilangannya sama sekali. Takut kehilangan posisi itu muncul dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita merasa posisi identitas kita ini adalah hasil yang sudah kita perjuangkan. Aku jadi kepala divisi ya karena aku paling rajin. Dan waktu ada orang yang lebih rajin dan mulai rajin kayak kita mulai merasa terancam. Satu posisi itu terancam, Saul tidak lagi merasa dia ada kadang malahan. Karena dia sudah mendefinisikan dirinya adalah dari posisi itu. Bukan lagi pemberian dari hubungan Tuhan. Dan akar masalah dari semua ini adalah satu hal Bapak Ibu Saudara. Hati yang tidak lagi tunduk kepada Tuhan, tetapi melihat tunduk kepada dirinya sendiri. Ini hasil daripada. Ini masalah-masalah yang bisa terjadi tentang tongkat yang Tuhan beri. Di mana mau kuasa tapi tidak mau tunduk. Mau posisi tetapi tidak mau dibentuk. Mau hasil tapi tidak mau taat. Yang sering terjadi dalam kekristenan masa kini bahkan adalah bukan lagi kita nggak pegang tongkat. Masalahnya ketika kita punya tongkat, tongkat itu malahan merubah bagaimana hati kita melihat Tuhan. Waktu kita punya otoritas merubah kita melihat Tuhan. Waktu kita ditempatkan di dalam posisi yang tertentu, malah hati kita berubah terhadap hal itu. Dan itu masalahnya. Bukan tongkatnya yang masalah, bukan otoritasnya yang masalah, bukan posisi di mana Tuhan taruh kamu itu yang masalah, hatimu yang masalah. Kita sudah bicara tentang masalahnya, sekarang pertanyaannya adalah lalu bagaimana kita menjalankan tongkat, otoritas, kuasa Tuhan itu dengan benar. Kalau engkau punya otoritas yang Tuhan beri bagi hidupmu, saya punya 5 hal yang saya bisa bagikan untuk teman-teman. Untuk kita bisa menjadi pemegang tongkat yang benar. Ada yang mau tahu? Mau tahu 5-5-nya atau satu aja? Pertama, kita harus hidup di bawah otoritas Tuhan. Walaupun kita punya otoritas juga. Pahami itu? Ya, 1 Samuel 24 sama 1 Samuel 26. Kita ke 26-nya aja. Yang 24 pasti Bapak Ibu Saudara juga familiar terhadap hal ini. 1 Samuel 26 ayat 11. Kita tahu kalau Daud punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul, betul? Yaitu dia di pasal 24 sama habis itu di pasal 26. Dan kedua kalinya anak buahnya bilang, bahkan anak buahnya Daud, ini kesempatan dari Tuhan. Ngomongnya dari Tuhan loh kesempatannya. Kesempatan dari Tuhan, habisi aja dia sekarang. Tapi Daud tidak melakukannya. Bukan karena Daud tidak punya kemampuan. Bukan karena Daud nggak punya otoritas, bahasanya gitu. Bukan karena Daud nggak punya tongkat. Bukan karena Daud juga takut. Tetapi karena Daud sadar, Saul adalah orang yang diurapinya sama Tuhan. Lihat di ayat 11 pasal 26. Dia bilang, kiranya Tuhan mencegah aku membunuh raja yang dipilihnya. Ambil saja tombaknya dan kendinya lalu kita pergi. Daud bilang ke hamba. Daud tidak berhak mengambil keputusan itu di tangannya sendiri. Karena itu udah urusan Tuhan. Tuhan yang memutuskan Saul jadi raja. Walaupun Daud juga punya otoritas sebagai manusia di situ. Tetapi dia tahu ada otoritas lebih tinggi daripadanya.
Ini paradok yang indah. Orang yang paling layak memegang otoritas, Daud sendiri, justru orang yang paling bisa tunduk di bawah otoritas. Karena memang, catat ini, pemimpin yang baik adalah mereka yang juga pengikut yang taat. Dan pemimpin yang memberontak hanyalah akan memimpin pemberontak. Orang yang benar-benar kuat dalam otoritas adalah orang yang bisa juga berlutut di bawah otoritas. Jadi, untuk menjalankan otoritas Tuhan dengan benar, tongkat Tuhan dengan benar adalah belajar tunduk dan taat. Itu pertama yang harus dilakukan. Berikutnya yang akan membantu kita untuk menjadi pemegang tongkat yang benar. Kita ke Markus 10 ayat 42. Markus 10 udah dapat? Jadi Yesus kan pernah ditanya nih sama murid-muridnya, siapa yang paling terbesar di antara mereka gitu loh. Pertanyaan yang jujur sih, kadang kan kita mikir siapa sih di sini yang Tuhan paling sukai gitu kan. Pertanyaan yang manusiawi, kita semua punya naluri ini sebenarnya di dalam diri kita. Dan jawaban Yesus membalikan seluruh hal yang mungkin ada di dalam setiap hati manusia. Di ayat 42 Yesus bilang, jadi Yesus memanggil semua yang lalu berkata, kalian tahu bahwa pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak mengenal Tuhan menindas rakyatnya, dan pembesar-pembesar mereka menekan mereka. Tapi dikatakan, kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya, orang yang mau menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi apa? Pelayan. Dan orang yang mau menjadi yang pertama di antara kalian, mereka harus jadi hamba bagi semua. Sebab anak manusia pun tidak datang untuk dilayani. Ia datang untuk melayani, untuk menyerahkan nyawanya dan membebaskan banyak orang. Nah, sadar nggak sadar Bapak Ibu Saudara, dunia ini itu bilang, kalau kamu punya otoritas, berarti kamu layak dilayani. Itu budaya dunia kita. Tapi Yesus bilang, punya otoritas, berarti kamu harus melayani. Malah kebalik. Budaya dunia maupun di dalam gereja juga berkembang sekarang kepada sebuah pengakuan yang salah bicara tentang otoritas dan kuasa. Di mana saat seseorang memiliki otoritas, hati mereka itu bertumbuh pada hal memikirkan hal yang layak mereka terima kalau dia di dalam otoritas itu. Sadar nggak sadar, contohnya kenapa kok orang suka jadi PNS? Karena mikir apa yang mereka bisa dapat. Dan budaya cara berpikir seperti itu sebenarnya yang merusak kita waktu kita punya otoritas. Kalau aku dalam posisi itu, apa yang aku dapat ya? Aku kan layak untuk mendapat ini. Aku layak untuk mendapat itu. Sadari Bapak Ibu Saudara, semakin besar tongkat Tuhan yang dipercayakan kepada tanganmu, semakin besar juga tanggung jawabmu untuk merendah. Dan semakin sulit untuk merendah. Karena orang cuma pengen menghormati kamu. Kadang. Bukan semakin besar hakmu untuk mengangkat diri sendiri sebenarnya waktu Tuhan mempercayakan kita sebagai banyak hal. Otoritas yang sejati selalu mengarah ke bawah. Catat baik-baik itu. Selalu melayani. Bukan ke atas memerintah demi diri sendiri. Jadi semakin tinggi harus tangannya semakin rendah ke bawah. Itulah bagaimana kita punya tongkatnya Tuhan dengan benar. Yang ketiga kita ke 1 Samuel 15 ayat 22. Tadi yang pertama,
untuk jadi orang pemegang tongkat yang benar adalah tetap di bawah otoritas. Yang kedua adalah menjadilah pelayan. Yang ketiga, saya sebutkan ketaatan lebih penting daripada hasil. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Tetapi Tuhan lebih taat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Ayat yang cukup sering kita bahas memperlihatkan dengan jelas bahwa Saul itu miss the point. Karena poin Tuhan bukan hasil tetapi hati. Ya, Tuhan akan peduli juga tentang hasilnya, tetapi saat kamu melakukannya dengan hati yang taat. Kalau dengan hati yang tidak taat, Tuhan udah nggak peduli sama sekali sama hasilmu, walaupun hasilmu juga baik. Kalau kita kembali ke Musa, tapi kali ini sebagai pelajaran bukan hanya peringatan, di bilangan 20 tadi, waktu dia memukul batu itu, padahal disuruh ngomong ke batunya, mengajarkan kita sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mendefinisikan keberhasilan kita dari hasil yang kelihatan. Tuhan mendefinisikan keberhasilan kita dari ketaatan hati kita. Air keluar, tapi bukan sukses di mata Tuhan. Karena hati Musa yang gak taat. Tongkatnya juga terpakai loh. Tapi dengan cara yang salah, karena motivasinya salah. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita hari ini. Apakah saya menjalankan panggilan saya dari ketaatan dari Tuhan atau tekanan dari orang lain? Apakah aku menjalankan panggilanku karena aku mau dilihat orang? Apakah aku menjalankan panggilanku karena tekanan dari orang lain? Apakah aku menjalankan panggilanku karena takut? Takut nanti dibilang aku nggak ngelakuin dengan benar. Atau dari ego kita sendiri. Gereja Tuhan masa kini kadang dipenuhi dengan mereka yang bahkan berambisi untuk dapatin posisi tertentu di dalam gereja. Mungkin mereka berhasil. Alias sampai ada title-nya PDP, PS, PDM, PDT depan namanya. Tapi apakah motivasinya itu tetap? Karena keberhasilan belum tentu diterima Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan atau tekanan dari orang lain itu akan menentukan Tuhan mau kita taat dulu, baru dia urus hasilnya. Bukan kita yang kejar hasil terus lupakan ketaatan, tapi kita mau jadi orang yang taat dan menghasilkan untuk Tuhan. Siapa di situ mau jadi seperti itu? Jadi pastikan kita melakukan otoritas yang Tuhan beri dalam ketaatan kepada Dia. Berikutnya di Yohanes 10, Bapak Ibu Saudara. Saudara, banyak yang mau jadi pemegang tongkat yang benar. Ayat 14, Yohanes 10. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Tahu gak sih kenapa Tuhan selalu pakai versi gembala? Karena tongkat yang Tuhan berikan juga adalah tongkat gembala. Kalau dari poin sebelumnya, itulah kenapa
Waktu kita punya tongkat kita harus melayani. Karena tongkat gembala itu sebenarnya untuk melayani dombanya. Tapi yang ini, yang perlu kita miliki waktu untuk kita jadi pemegang tongkat yang benar adalah hati gembala. Ini adalah salah satu pernyataan Yesus yang kalau kita ingat atau kita paralelkan dengan Mazmur 23 tadi, yang Daud tadi, bukan hanya gambaran hubungan Tuhan dan kita sebagai dombanya, tetapi juga sebagai sebuah blueprint atau rancangan atau planning Tuhan untuk sebuah kepemimpinan itu. Gembala yang baik menuntun dia dari depan, menunjukkan jalan dengan cara melakukannya terlebih dahulu. Gembala bukan memerintah dari belakang dan santai di belakang. Gembala yang baik melindungi, dia yang menghadapi pemangsa bahkan. Bukan mengorbankan domba untuk keselamatan sendiri. Kamu aja deh yang maju. Karena gembalanya tahu bakal bahaya nih. Aku sih korbankan Pedro kadang untuk urusan listrik. Enggak. Biarin dia yang kesetrum, bukan aku gitu. Minta Pedro supaya dia bisa juga, supaya kalau aku pergi ada yang bisa memperbaiki listrik di komunitas ini. Gembala yang baik memulihkan, katakan ya seperti yang dikatakan Mazmur 23 tadi, ia menyegarkan jiwaku, Daud bilang. Bukan hanya mendorong dombanya untuk terus lari sampai mati. Kalau kamu memegang otoritas hari ini di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, tanyakan hal ini kepada diri kita masing-masing. Apakah orang-orang di bawah otoritasmu itu lebih segar atau lebih lelah karena cara kamu memimpin? Karena kalau lebih lelah, wah ini jangan-jangan caranya salah ya. Tongkat gembala yang sejati tidak pernah meninggalkan bekas luka tanpa arti pada dombanya. Artinya bukan abuse dan membabi buta. Ya kadang gembala juga harus narik dombanya. Bahkan mukul dombanya supaya jalannya benar. Tetapi marknya karena kasih. Bukan bekas luka tanpa arti. Itu meninggalkan jejak yang akan membawa domba-domba itu pulang. Karena tongkatnya digunakan dengan benar. Jadi siap jadi gembala. Tahu gak sih otoritas yang Tuhan kasih ke hidupmu itu untuk jadi gembala? Di dalam porsi apapun. Nggak harus gede-gede. Nggak harus punya titel pendeta. Yang terakhir, untuk kita bisa jadi seorang yang memegang tongkat dengan benar. Yaitu adalah hiduplah di dalam akuntabilitas. Ini yang terakhir dan ini yang paling banyak dihindari orang sebenarnya zaman ini. Kita lihat 2 Samuel 12. Sama buka juga di Mazmur 51. Supaya cepat ditandai. Dua Samuel 12 ayat 6 sampai 7. Selain itu ia harus membayar ganti rugi pada orang miskin itu 4 kali lipat harga domba yang telah dirampasnya karena perbuatannya itu mengenal belas kasihan. Lalu Nabi Nathan itu berkata kepada Daud, nah kamu itu sebenarnya orang kaya itu. Daud raja terbesar Israel menurut sejarah, dia paling terkenal pokoknya. Ya kan? Yang pria yang Tuhan sendiri pilih. Bahkan penulis Mazmur yang luar biasa. Dan dia jatuh ke dalam dosa besar perzinahan. Kita tahu.
dan juga pembunuhan. Lalu datanglah Nathan, seorang nabi, dan yang bukan siapa-siapa lah ya kalau dibanding sama raja, bicara tentang otoritas di daerah itu. Dan Nathan datang kepada Daud dan berkata dengan berani, engkaulah orang itu. Kamu yang tak maksudkan. Kamu yang berbuat seperti itu. Daud dengan segala otoritasnya bisa saja bilang, hei penjaga, bunuh orang ini. Bisa aja bilang, hei, dia bisa dengan otoritasnya membungkam Nathan dengan mudah. Membungkam suaranya, tapi Daud tidak melakukan itu. Daud merespon dengan air mata dan pertobatan. Di Mazmur 51 ayat 2-4 dia ngomong ini, basuhlah aku dan bersihkanlah aku dari kesalahanku. Pulihkanlah kesucianku, karena aku mengakui perbuatanku yang telah kulakukan, yang menghantui aku siang dan malam. Ayat 4, Mazmur 51 katakan, sesungguhnya kepada engkaulah aku telah berdosa. Melakukan perbuatan keji ini, engkau melihat segala-galanya, dan hukummu ke atasku adalah adil. Ini yang membedakan Daud dari Saul, kita tahu itu. Saul menyingkirkan siapapun yang berani menegurnya, tetapi Daud membiarkan dirinya dikoreksi. Tidak ada, sadari ini, tidak ada orang yang terlalu diurapi sampai tidak perlu dikoreksi. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang merasa tidak perlu akuntabilitas. Tidak satupun kita, termasuk saya sendiri, yang tidak butuh orang lain untuk ngecek kehidupan kita. Ya, setuju katakan amin. Dan saat kamu benar-benar memahami, menghargai tongkat Tuhan itu penting banget. Karena ini otoritas Tuhan, ini panggilan dari Tuhan, ini kuasa dari Tuhan. Dan dia memberikannya kepadamu. Akuntabilitas akan menjadi sesuatu, bukan menjadi sesuatu yang bahaya, tetapi sesuatu yang kamu rindukan. Karena kamu pengen melakukan dengan benar otoritas Tuhan. Karena kamu pengen menjalankan panggilanmu dengan benar. Kamu mau melakukan segala sesuatu tanggung jawabmu pada posisi yang Tuhan beri dengan benar. Akuntabilitas adalah keuntungan, bukan ancaman. Jadi ringkasnya, jalankan mate, jalankan tongkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita di bawah sebet, di bawah otoritas Tuhan itu. Nah, saya mau tutup firman Tuhan siang hari dengan sesuatu yang mungkin mengubah cara pikir kita semua tentang apa yang kita pegang hari ini. Sadari bahwa sebet bukan milikmu. Mata juga bukan untukmu. Semua itu titipan, semua itu delegasi, semua itu dipercayakan, bukan diserahkan selamanya. Dan juga bukan hasil kerja kerasmu. Cek tongkat di tanganmu. Punya tongkat di tanganmu hari ini? Apakah itu keluarga? Apakah itu pelayanan? Apakah itu bagian dari sekolah? Apakah itu bisnis? Apakah itu pengaruh kita? Atau posisi kita? Itu bukan bukti dari kehebatan kita. Tetapi adalah tanda bahwa Tuhan percaya kepada engkau. Tanda dari kepercayaan Tuhan. Sehingga kita harus lihatnya juga begitu. Dan tanda kepercayaan Tuhan hanya bisa dijaga kalau kita terus kembali kepada yang mempercayakan. Tanya dong sama yang mempercayakan gimana caranya. Sebelum kita berdoa hari ini, saya mau tanya beberapa pertanyaan. Apa tongkat yang ada di tanganmu hari ini? Apakah kamu menjalankannya sebagai pemilik atau sebagai pengelola yang Tuhan percayai?
Apakah ada area di mana tongkatmu mulai kamu pakai untuk melayani dirimu sendiri? Tapi bukan orang lain. Apakah ada suara Nathan, suara seperti Nathan bagi Daud di dalam hidup? Seseorang yang berani menegur dan kamu bolehkan menegur. Karena kalau berani menegur kayaknya banyak. Tapi untuk menerimanya beda cerita. Apakah kamu biarkan suara itu masuk dalam hatimu dan mengubahkan dan bawa kamu kepada pertobatan? Nah, Tuhan ajar kita hari ini bukan hanya megang tongkat, tetapi memiliki hati yang layak untuk memiliki tongkat itu. Tuhan tidak mencari tangan yang kuat. Siapa yang punya kuat tangan di sini yang ngecim-ngecim itu mana tangannya? Ya. Udah berapa kilo bisa diangkat? Tuhan mencari hati yang cukup tunduk dan dipimpin olehnya untuk memegang tongkatnya. Kita akan masuk ke perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Boleh panggil yang sekolah minggu. Kita ke Lukas 22.